Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatul Rosyidah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Kompensasi tubuh tekanan darah tinggi. Hipertensi suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg, tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Dari aorta, yaitu ada baroreseptor di atas sinus karotis, bedanya di bawah oleh nervus ke-12 9 sinus aorta nervus vagus, dibawa ke medula. Kemudian di bagian itu nucleus ada 3 cabang untuk cardiac accelerasi center, vasomotor center, cardiac inhibit center. Baroreseptor itu menuju ke nucleus vagus sagittarius ke cardiac acecolin. Vasomotor center akan terangsang dari perangsang pembuluh darah yang tidak biasa pada pembuluh darah ada di aorta. Dan arteri komunis akan memberi sinyal jika ada pelebaran. Ketika tubuh memberi rangsangan nervus afferent sensorik, jadi terjemahkan ke bawah turun ke afektor akan masuk ke nucleus sagittarius. Di sini nucleus sagittarius itu dari cardiac accelerasi center. Buat jantung, akselerasi center akan berpengaruh ke diastanud, aphenud, miokardiok. Sel-sel berfungsi memberikan suatu kontraksi kepada jantung. Ada reseptor beta A akan berikatan suatu neurotransmitter NS stimulus Kaluski S GTP GDP akan membuka gerbang kalsium S-anode depolisasi, maka potensial aksi adalah suatu hamparan rambatan listrik yang tubuh merambat, akan meningkatkan heart rate, akan meningkatkan cardiac output, akan meningkatkan tekanan darah. Lalu dia akan menstop inhibit S-anode, kemudian menstop aphenud, rangsangan afferent itu miokard, sehingga kontraktilitas menghalangi ikatan antara beta A dan Ne, maka tidak terjadi stimulus penurunan pembukaan kalsium channel. Tidak banyak masuk, maka penurunan depolisasi akan menurunkan potensial aksi, akan menurunkan heart rate, akan menurunkan cardiac output, akan menurunkan tekanan darah. Vasomotor center kerja di bagian arteriol, tunickel media, kapiler, dan arteriol yang berikatan hormon yang sama dengan Ne. Akan terjadi kontraktilitas, akan menurunkan diameter, akan menurunkan radius, akan menurunkan resistensi, dan akan meningkatkan TVR, akan meningkatkan tekanan darah. Vasodilatasi diameter semakin besar, yaitu akan meningkatkan radius, akan meningkatkan resistensi, akan menurunkan TVR, akan menurunkan tekanan darah. Lalu jantung, cardiac accelerasi center merangsang di S-anode, vasomotor center merangsang di aphenud, inhibit center tidak merangsang di miokard. Kardiak merupakan parasimpatis nervus vagus memberikan input yang besar. S-anode dan aphenud muscarinic reseptor adalah ACH. Terjadi akan muncul 2 inhibitor, yaitu beta inhibitor, gamma inhibitor akan membuka suatu channel baru, yaitu kalium ada dalam sel banyak keluar akan lebih negatif, akan menurunkan hiperpolarisasi, akan menurunkan potensial aksi, akan menurunkan nefron, akan menurunkan cardiac output, akan menurunkan tekanan darah. Dalam tubuh kelenjar adrenal, satu sel yang menghasilkan suatu hormon norepinefrin dan epinefrin
Cardiac akselerasi center akan merangsang ke medula adrenal. Akan keluar hormon transmitter norepinefrin dan epinefrin, akan terjadi hipertensi. Maka akan mengeluarkan dari norepinefrin dan epinefrin, akan menurunkan ikatan antara beta inhibit aseptor dan reseptor alfa, meningkatkan tekanan darah volume besar sehingga dia akan merangsang stok medula untuk menurunkan produksi RENG. Hipotalamus akan merangsang hipofisis sebagian posteron untuk mengeluarkan hormon antibiotik hormon atau ADH. ADH akan kerja di ginjal, ductus colecticus sebelum ureter. Hipotensi akan menurunkan volume darah, maka akan merangsang jugularis sel untuk menghasilkan hormon renin, lalu menghasilkan angio 1 masuk ke dalam jantung. Dia akan masuk dalam paru-paru. Kemudian akselerasi center efron menjadi angio 2 merangsang akan cortex adrenal. Cortex adrenal mengeluarkan aldosteron terjadi, yaitu ductus sel efron ginjal merangsang hipotalamus. Dia akan merangsang posterior, akan mengeluarkan ADH, akan bekerja ke bagian tubulus ductus colecticus, lalu afron ginjal nanti akan terjadi akan penyerapan kembali ke reabsorpsi dari H2O, air dari natrium akan menurunkan, lalu akan meningkatkan EDP, lalu akan meningkatkan TSP, akan meningkatkan cardiac output, akan meningkatkan tekanan darah. Fungsi jugularis sel akan menurunkan pengeluaran renin dari ginjal, lalu menurunkan aktivasi angiotensin menjadi angiotensin 1, akan menurunkan courting dari AC, akan menurunkan angio 2, akan menurunkan inhibit cortex adrenal untuk aldosteron, akan menurunkan aldosteron. Dia akan menurunkan inhibit hipotalamus untuk menurunkan ADH, akan menurunkan reabsorpsi dari air akorindi 2 di ductus colecticus, sehingga apa yang terjadi akan menurunkan H2O, akan menurunkan ND, akan menurunkan EDV, akan menurunkan stroke volume, akan menurunkan cardiac output, akan menurunkan tekanan darah. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf atas ada kesalahan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.